Nah loh, ternyata bukan masalah bahasa. Orang terdekat Shin Tae-yong bongkar alasan PSSI pecat sang pelatih. Kira-kira ada apa ya? Berikut info mengejutkannya. Wah. Jelang laga perdana Piala AFF U23, Gerald Vandenburg dalam bahaya. Kira-kira apakah ada kaitannya dengan Shin Tae-yong? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bukan masalah bahasa, orang terdekat Shin Tae-yong bongkar alasan PSSI pecat sang pelatih. Benar-benar di luar dugaan, kabar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia sempat menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Banyak yang menyayangkan keputusan PSSI ini mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berjasa membawa Timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di balik prestasi-prestasi yang telah diraihnya, publik sempat dibuat bertanya-tanya apa alasan sebenarnya Shin Tae-yong didepak dari kursi pelatih utama. Apakah karena masalah komunikasi? Ataukah ada hal lain yang lebih mendalam? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang sempat menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan Shin Tae-yong lebih didasarkan pada kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat dalam tim. Ia menyinggung soal pentingnya komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain, serta implementasi program yang bisa dipahami dengan lebih mudah. Pernyataan ini sempat memunculkan spekulasi bahwa kendala bahasa menjadi alasan utama Shin Tae-yong diputus kontraknya. Namun ternyata dugaan itu terbantahkan oleh seseorang yang sangat dekat dengan sang pelatih. Adalah Jeong Seok-so alias JJ, penerjemah pribadi Shin Tae-yong yang akhirnya angkat bicara dan membongkar fakta di balik keputusan PSSI tersebut. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube T10 TV, JJ dengan tegas menepis bahwa alasan pemecatan STY karena kendala komunikasi. Menurutnya selama ini hubungan pelatih dengan para pemain sangat baik dan tidak ada masalah berarti terkait penyampaian taktik atau instruksi dalam bahasa yang berbeda. Bahkan JJ menyebut para pemain Timnas Indonesia sangat cerdas dalam memahami strategi yang disampaikan oleh Shin Tae-yong. JJ menekankan bahwa meskipun perbedaan budaya memang ada terutama antara pelatih dari Asia Timur dan para pemain diaspora yang lebih terbiasa dengan pendekatan barat, hal itu bukanlah penghalang. Justru para pemain sudah terbiasa dengan cara Shin Tae-yong menyampaikan taktik dan arahan. Dalam beberapa kesempatan memang dibutuhkan fokus ekstra dari pemain untuk memahami maksud pelatih, namun bukan berarti mereka kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Menurut JJ, hanya dengan penyesuaian kecil saja, komunikasi di dalam tim sudah berjalan dengan efektif. Yang menarik adalah pernyataan JJ soal gaya kepemimpinan Shin Tae-yong yang sebenarnya sangat detail dan menyentuh akar permasalahan. Ketika tim mengalami kesulitan dalam permainan, Shin Tae-yong tidak hanya menyalahkan pemain, melainkan mencari tahu akar masalahnya dan memberikan solusi konkret. JJ menyebut bahwa justru disinilah letak kekuatan STY, ia mampu mendidik pemain agar memahami kesalahan mereka sekaligus memberitahu jalan keluarnya. Dengan pendekatan seperti ini, tentu tidak bisa dibilang bahwa komunikasi adalah masalah utama. Pernyataan dari JJ membuka mata banyak pihak bahwa persoalan sebenarnya mungkin lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Bisa jadi keputusan PSSI bukan semata-mata karena faktor teknis atau bahasa, melainkan pertimbangan internal lain yang tidak diketahui publik. Terlebih lagi, JJ menegaskan bahwa Shin Tae-yong selama ini sangat konsisten dalam membina tim dan memiliki visi yang jelas terhadap arah permainan Timnas Indonesia. Kini setelah fakta-fakta ini terungkap, publik pun kembali bertanya-tanya, apakah keputusan memecat Shin Tae-yong sudah tepat? Apakah PSSI memiliki rencana jangka panjang yang lebih baik dari visi STY? Ataukah ini hanya keputusan emosional yang diambil di tengah tekanan hasil instan? Yang jelas, pengakuan orang terdekat STY ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk menilai kembali bagaimana seharusnya manajemen sepak bola nasional dijalankan. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan PSSI ini sudah tepat?
Ataukah seharusnya Shin Tae-yong diberi kepercayaan lebih lama? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian termasuk yang merasa kehilangan sosok pelatih disiplin dan visioner ini? Gerald Vandenberg dalam bahaya alasan tak sertakan Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk di Piala AFF U23. Dalam beberapa hari ke depan, suasana menjelang Piala AFF U23 2025 dipenuhi dengan ketegangan dan harapan tinggi, terutama bagi pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg. Keputusan mengejutkan datang ketika Vandenberg dengan tegas memilih untuk tidak mengikut sertakan dua pemain muda berbakat, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Meskipun secara usia mereka masih sangat layak untuk bertanding dalam turnamen bergengsi ini. Keputusan ini pun menimbulkan berbagai spekulasi dan kritik dari para penggemar Garuda karena hasil pertandingan di Piala AFF U23 kini dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan dan kredibilitas kepelatihan Vandenberg. Suasana penuh tekanan ini membuat setiap langkah strategi Vandenberg dipantau dengan seksama karena bila tim gagal menunjukkan performa memuaskan, tidak sedikit yang sudah menyiapkan slogan untuk menuntut pemecatan pelatih tersebut. Gerald Vandenberg sendiri menyatakan bahwa keputusan untuk tidak mengikut sertakan Marcelino dan Rafael tidak semata-mata didasarkan pada usia atau ketidakmampuan fisik. Kedua pemain tersebut yang masing-masing berusia 20 dan 22 tahun memang layak bermain di level U23. Namun faktor kontrak dan kepentingan klub turut memainkan peran penting. Oxford United yang mengelola Marcelino serta Dewa United pemilik Rafael tidak diwajibkan melepaskan pemain mereka, mengingat Piala AFF U23 2025 bukanlah agenda resmi FIFA sehingga tidak mengharuskan pelepasan pemain untuk keperluan internasional. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi Vandenberg yang harus menyeimbangkan antara aspirasi klub dan kebutuhan tim nasional, di mana status kedua pemain itu telah mengalami pergeseran ketika level performa mereka menunjukkan kecenderungan untuk lebih berkontribusi di tim nasional senior. Berbagai rumor sempat beredar bahwa kedua pemain tersebut bahkan sudah masuk dalam proyeksi awal skuad Timnas Indonesia U23. Namun Vandenberg dengan berani menegaskan bahwa mereka saat ini lebih difokuskan pada Timnas senior. Marcelino yang telah tampil sebanyak 35 kali dan Rafael dengan 23 penampilan internasional diyakini telah mencapai tingkat integrasi yang mendalam dengan tim utama. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 14 Juli 2025, Vandenberg menjelaskan bahwa kehadiran mereka di level senior bukanlah kebetulan, melainkan sebuah proses perkembangan yang telah berjalan sejak lama. Ia menekankan bahwa tim yang akan dibawa ke Piala AFF U23 ini sudah sepenuhnya terbentuk dari pemain-pemain yang fokus pada pengalaman dan kedalaman taktis yang sudah terbukti di level internasional. Di balik keputusan kontroversial tersebut, tekanan datang bukan hanya dari dalam lingkungan sepak bola, melainkan juga dari basis supporter yang menuntut hasil nyata. Para penggemar Garuda memandang bahwa prestasi di lapangan harus menjadi prioritas utama dan proses panjang yang telah berlangsung tidak lagi cukup. Mereka mendambakan kemenangan yang konkret, terutama di tengah kebangkitan ambisi Timnas Indonesia U23 sebagai salah satu kekuatan di kancah regional. Jika tim gagal mencapai target, maka suara rakyat akan menggema menyerukan agar Vandenberg ditempatkan pada posisi yang lebih tidak menguntungkan atau bahkan harus digantikan. Tekanan ini jelas membuat pelatih menghadapi persimpangan krusial antara mempertahankan keputusannya dan memenuhi ekspektasi tinggi publik. Tak hanya itu, Vandenberg juga harus menavigasi dinamika internal dan eksternal yang kompleks. Di satu sisi, ia harus mempertahankan fokus pada persiapan tim serta mengoptimalkan potensi para pemain yang telah berlatih bersama dengan intensif. Di sisi lain, ia harus mengelola ekspektasi tinggi dari media dan supporter yang sudah lama menunggu hasil yang memuaskan. Di momen-momen kritis seperti ini, setiap keputusan taktik dan formasi yang ia pilih dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pertandingan. Publik pun tak henti-hentinya menantikan kejutan atau strategi baru yang dapat membawa Timnas Indonesia U23 meraih gelar juara di Piala AFF U23 nanti.
Di tengah dilema ini, Vandenberg menyatakan keyakinannya akan kemampuan skuad yang telah ia latih. Ia menyebutkan bahwa pilihan pemain yang hadir di skuad U23 merupakan mereka yang benar-benar siap memberikan yang terbaik di lapangan. Dalam wawancara sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa prioritas utama adalah memperkuat mental dan performa tim demi mencapai target yang sudah ditetapkan. Bagi Vandenberg, ketiadaan Marcelino dan Rafael dalam skuad U23 bukan berarti mengurangi kualitas, melainkan memberikan ruang bagi pemain yang memiliki chemistry dan fokus yang lebih pada medan pertarungan turnamen. Ia percaya bahwa tim yang solid dan persatuan antar pemain akan menjadi modal utama dalam meraih kemenangan meskipun tekanan datang dari segala arah. Kini semakin mendekatnya hari pertandingan, dinamika dan ketegangan pun semakin terasa. Semua mata tertuju pada Vandenberg menunggu langkah strategis selanjutnya yang akan menentukan nasib timnas Indonesia U23. Apakah keputusan berani untuk tidak mengikut sertakan Marcelino dan Rafael akan terbayar dengan prestasi yang gemilang? Atau justru sebaliknya langkah tersebut akan berujung pada kegagalan yang memaksa terjadinya pergantian pelatih? Pemirsa dan penggemar sepak bola di seluruh negeri pun dipersilakan untuk menyuarakan pendapat mereka di kolom komentar. Apakah kalian mendukung keputusan Vandenberg dalam mengoptimalkan skuad U23 atau justru menilai bahwa pilihan pemain harus direvisi demi hasil yang lebih maksimal? Tulis pendapat dan argumen kalian karena di balik setiap keputusan terdapat harapan besar untuk membawa harum nama timnas Indonesia di kancah internasional.